Selamat pagi teman-teman. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Mari kita angkat satu lagu pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup
sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tidak di sini bersama-sama, tapi kami masih bisa beribadah. Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami Tuhan, agar yang mendengarkan bukan cuma didengar, tapi dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bisa berdoa, mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman.
Kita bersyukur kita boleh kembali datang untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas satu lanjutan dari serial Buah Roh tentang kemurahan. Saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, teman-teman, mari kita saksikan satu video berikut ini.นี่พวกเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะ มาทำเวรนี่หรือแล้วครับครู หมายความว่าไง มึงเคยบอกครูเขาทำไม แม่ มาแววที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้าน ว่าด้วยกับแม่ เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน Bagaimana respon teman-teman setelah melihat video tadi? Ya, anak kecil dalam video tadi hanya melakukan tindakan yang sederhana dan biasa, tapi dia disebut sebagai superhero. Memang tepat seperti kata seseorang yang mengucapkan kalimat ini. Dia katakan dunia ini tidak butuh lebih banyak orang yang hebat, tapi dunia ini butuh lebih banyak orang baik. Memang jarang bukan kita melihat ada orang yang demikian murah hatinya, demikian baiknya. Dan apa yang dilakukan oleh anak di dalam video tadi menunjukkan kepada kita apa arti kemurahan itu yang adalah buah roh yang akan kita pelajari bersama hari ini. Teman-teman, rasa buah roh yang namanya kemurahan itu dalam bahasa Inggris disebut kindness.
Nah, jika kita merujuk pada bahasa aslinya, kindness ini adalah usefulness atau kebergunaan. Morally excellence, sangat baik secara moral. Dan esensi dari kemurahan ini adalah being thoughtful, memikirkan orang lain daripada diri sendiri dalam situasi tertentu. Orang yang memiliki kemurahan berarti dia ingin membantu orang lain. Dia ingin mendukung, menghibur orang lain, memberikan semangat, melayani, ataupun memberikan manfaat bagi orang lain, meskipun kadang-kadang kenyamanannya sendiri harus terganggu demi kepentingan orang lain. Dan memang kita tidak perlu menjadi superhero dahulu supaya kita bisa menjadi orang yang menunjukkan kemurahan. Tadi kita sudah lihat dalam video tadi, anak kecil itu memberikan contoh akan hal ini. Dia hanya melakukan tindakan yang sederhana, menggantikan ibunya menyapu jalanan, meskipun kenyamanannya terganggu. Kita bisa lihat bagaimana dia pulang sekolah harus berlari cepat-cepat menuju tempat ibunya itu bekerja. Kenyamanannya harus terganggu. Tapi memang itulah kemurahan. Kemurahan itu tidak harus dilakukan dalam tindakan yang spektakuler, yang luar biasa. Kadang-kadang kita juga bisa menunjukkannya hanya dalam tindakan yang kecil, yang sederhana, sesederhana memberikan kata-kata yang menyenangkan dan menguatkan, atau sesederhana memberikan senyuman yang tulus, tanda kepedulian kita kepada orang lain. Coba teman-teman bayangkan, bukankah akan sangat menyenangkan jika kamu punya teman atau kamu punya saudara yang punya karakter kemurahan seperti ini? Jika dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang penuh dengan kemurahan seperti ini, bukankah dunia ini akan menjadi tempat tinggal yang serasa sorga bagi kita? Nah, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita mulai dari diri kita yang menunjukkan kemurahan itu. Saya berdoa kiranya setiap kita yang mendengar firman ini dapat terlebih dahulu menghidupi buah roh ini dan menjadi seorang murid yang penuh dengan kemurahan. Maka mari kita pelajari lebih lanjut, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi seseorang yang punya karakter kemurahan. Teman-teman, kita dapat mempelajari apa itu kemurahan tentu saja dari seorang pribadi yang sempurna, seorang pribadi yang memiliki karakter kemurahan itu. Siapa lagi kalau bukan Allah? Kita bisa melihat tindakan Allah yang bermurah hati kepada umatnya sebagai ekspresi yang natural dari karakternya. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada sebuah istilah yang sangat baik untuk menjelaskan kemurahan Allah. Kata itu adalah hesed. Hesed ini punya arti yang sangat kaya. Dan istilah bahasa Inggris loving kindness tepat sekali untuk menjelaskan apa arti dari hesed ini. Hesed atau loving kindness itu menunjukkan tindakan kemurahan Allah yang Dia lakukan bagi kita karena kasih-Nya. Waktu Allah bertindak dengan kindness, itu artinya Dia setia pada perjanjiannya, Dia memberikan perhatian penuh pada kebutuhan kita, Dia dengan murah hati menyediakan segala yang kita perlukan untuk kebaikan kita. Mari kita lihat salah satu contohnya dalam Matius 5 ayat 45, Yesus pernah berkata, Bapa kita yang di sorga itu menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Dia juga menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Bapa kita menunjukkan kemurahan tanpa pilih kasih. Bahkan sekalipun ketika seseorang tidak layak mendapatkannya, Dia menunjukkan kemurahan yang sama kepada orang baik dan tidak baik, kepada orang benar dan tidak benar. Ini salah satu bukti kemurahan Tuhan, teman-teman. Dan masih ada banyak lagi contoh kemurahan Tuhan yang Dia berikan kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Kamu sendiri juga bisa mendaftarkan begitu banyak kemurahan Tuhan yang pernah kamu rasakan di dalam hidupmu. Dan jika Bapa kita itu adalah Bapa yang penuh dengan kemurahan, maka Dia juga rindu supaya kamu dan saya menjadi anak-anaknya yang menyerupai Dia.
Bukankah anak itu harusnya menyerupai karakter bapaknya? Jika bapak kita penuh dengan kemurahan, maka kemurahan itu juga harusnya menjadi karakter yang natural yang dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat bukti kemurahan Tuhan yang terpancar dalam kehidupan anaknya dengan melihat pada satu kisah kehidupan Naomi, Rut, dan Boas. Dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Rut, kita bisa melihat satu kisah yang indah tentang kemurahan Tuhan. Diceritakan ada seorang yang bernama Naomi, suaminya Elimelech. Mereka adalah orang Bethlehem. Suatu kali mereka pindah dari Bethlehem ke Moab, ke tanah asing, mengungsi di sana sebagai orang asing. Setelah Naomi dan Elimelech ini tinggal di tanah Moab, ada kemalangan yang terjadi yang menimpa Naomi. Suaminya Elimelech meninggal, bahkan setelah itu kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Bayangkan kondisi Naomi pada saat itu. Suaminya, kedua anak laki-lakinya meninggal. Dia seperti orang yang sudah kehilangan harapan. Pada saat itu mungkin dia sudah merasa Tuhan itu meninggalkan dia. Dan akhirnya Naomi ini memutuskan untuk pulang kembali ke tanah halamannya di Bethlehem. Tapi teman-teman, di tengah keputusasaan, di tengah kekosongan Naomi ini, kita bisa melihat kemurahan Tuhan yang dia nyatakan lewat salah satu menantu Naomi yang namanya Rut. Setelah suaminya meninggal, sebenarnya Rut ini tidak punya kewajiban untuk tinggal bersama dengan Naomi di Bethlehem. Tapi Rut menunjukkan sebuah kemurahan yang luar biasa kepada Naomi, sebuah tindakan untuk mengorbankan kenyamanan dirinya sendiri dengan menolak untuk tinggal di Moab, tapi dia ingin ikut bersama dengan mertuanya Naomi. Teman-teman, Rut ini adalah orang asing, orang Moab. Setelah suaminya meninggal, suaminya yang adalah salah satu anak dari Naomi, Rut ini sebenarnya punya hak untuk tidak tinggal dengan mertuanya. Rut ini sebenarnya bisa saja pulang ke rumah orang tuanya, kemudian dia menikah lagi dengan suami yang lain. Itu sah-sah saja. Tapi luar biasanya, Rut menunjukkan kemurahan kepada mertuanya Naomi. Dia berkata seperti ini, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Wow, teman-teman, ini adalah satu tindakan kemurahan yang luar biasa, dan kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Tuhan menunjukkan kemurahannya bukan hanya kepada Naomi, tapi juga kepada Rut. Tuhan mempertemukan Rut dengan seseorang yang bernama Boas. Boas ini ternyata adalah salah satu kerabat yang masih punya hubungan darah dengan Naomi, dan dia adalah salah satu penebus mereka. Penebus itu maksudnya adalah seorang dari kaum keluarga Naomi yang bisa menyelamatkan keluarga mereka. Naomi dan Rut adalah janda miskin yang wajib dilindungi dan ditebus. Boas ini adalah kaum keluarga yang tepat untuk melakukan hal ini. Teman-teman, di tengah kekosongan, di tengah kepahitan yang dirasakan oleh Naomi, dia bisa melihat hesetnya Tuhan. Dia bisa melihat loving kindness-nya Tuhan melalui diri Boas. Dia berkata kepada Boas, diberkatilah kiranya orang itu, yaitu Boas, oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya atau hesetnya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati.
lagi-lagi kita bisa melihat kemurahan Tuhan. Dalam kisah selanjutnya, Ruth meminta Boas untuk menikahinya. Dan Boas melihat hal ini sebagai satu tindakan kemurahan juga. Boas berkata begini kepada Ruth, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu atau hesed-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya." Nah, mari kita lihat apa sih maksudnya Boas dengan berkata seperti ini. Apa maksud Boas dengan mengatakan bahwa tindakan Ruth itu adalah sebuah tindakan kemurahan? Begini teman-teman, tadi saya sudah katakan pertama Ruth ini masih muda, sedangkan Boas ini sudah tua dan mungkin usianya sudah seperti papanya. Ruth yang masih muda ini sebenarnya bisa saja meninggalkan Naomi dan pergi menikahi lelaki muda yang lainnya. Tapi Ruth tidak melakukan hal ini, dia malah meminta Boas untuk menikahinya. Karena sebenarnya dengan demikian dia sedang menyelamatkan kaum keluarga Naomi. Boas itu tadi adalah penebus dari keluarga mereka. Dengan menikahi salah seorang dari pihak keluarga Naomi, maka itu artinya Ruth sedang melakukan tindakan kemurahan bagi Naomi. Jika Ruth dan Boas ini menikah dan melahirkan seorang anak, maka anak ini berhak melanjutkan keturunan kaum keluarga Elimelech, suami Naomi. Anak ini berhak mewarisi aset keluarga mereka. Maka Ruth itu sebenarnya sedang menyelamatkan aset dan nama keluarga Elimelech ketika dia meminta Boas menikahinya. Demikian juga sebaliknya ketika Boas itu menikahi Ruth, sebenarnya Boas juga sedang melakukan tindakan kemurahan. Boas bisa saja menolak untuk menjadi penebus mereka. Boas bisa saja menolak untuk menikahi Ruth. Tapi hal ini tidak terjadi. Jadi teman-teman, kisah Ruth dan Boas ini indah sekali, bukan? Kisah ini bukan hanya sekedar kisah cinta yang selama ini kita dengar, tapi lebih dalam dari itu, kisah di sepanjang kitab Ruth ini menunjukkan hesed, menunjukkan loving kindness atau kemurahan Tuhan lewat hesed yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menyembahnya. Waktu Yesus melayani di dunia ini pun, dia memberikan teladan dari hidupnya mengenai apa itu artinya kemurahan. Di tengah kesibukannya melayani, Yesus tidak mengabaikan orang-orang yang menginterupsi, yang datang meminta pertolongan darinya. Suatu kali ketika dia sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang wanita yang sudah sakit pendarahan 12 tahun lamanya menjamah jubahnya dan memohon Yesus untuk menyembuhkannya. Dan Yesus menyembuhkannya. Ada seorang buta yang bernama Bartimeus yang terus-menerus berteriak di tengah kerumunan banyak orang sampai Yesus berhenti dan menyembuhkannya. Dan masih banyak lagi kisah tentang kemurahan yang Yesus tunjukkan bagi orang banyak. Bahkan dalam momen terberat di dalam hidupnya, ketika Yesus ada di kayu salib dan semakin dekat pada hari kematiannya, dia masih menunjukkan kemurahannya pada ibunya. Dan pada puncaknya, Yesus menunjukkan kemurahannya kepada kita, orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas ini, dengan mati dan mengorbankan dirinya. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, Tuhan pun menunjukkan kemurahannya dengan mengirimkan Roh Kudus dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itulah yang membuat kita bisa menghasilkan buah kemurahan ini. Tapi kita sendiri perlu terus belajar untuk tunduk pada pimpinan Roh, sehingga kemurahan ini menjadi karakter yang keluar secara natural dari dalam diri kita, teman-teman. Kapan kita bisa mengatakan bahwa kemurahan ini telah menjadi karakter kita? Ketika kita melakukan tindakan kemurahan tanpa harus berhenti sejenak dan berpikir-pikir apa alasan negatif sebelum saya menawarkan bantuan untuk menolong orang lain.
tindakan kemurahan itu sudah menjadi karakter kita kalau kita melakukannya tanpa menimbang-nimbang. Aduh, kalau nanti saya tolong dia nanti bagaimana? Aku nanti nggak punya waktu untuk kerjain ini, kerjain itu. Kalau nanti aku tolong dia, nanti uangku habis. Nanti kalau aku tolong dia bagaimana ya? Dia bisa balas ke aku atau enggak? Teman-teman, ketika kita melakukan tindakan kemurahan tanpa berpikir panjang, tanpa menimbang-nimbang alasan-alasan negatif, tanpa memikirkan nanti saya bisa dapat balasan apa, tanpa memikirkan keuntungan apa yang bisa saya dapat kalau saya membantu orang itu, ketika karakter kemurahan itu sudah menjadi karakter yang natural dalam diri kita, maka kita tidak lagi memikirkan hal-hal seperti itu sebelum kita melakukan tindakan membantu orang lain. Kita secara otomatis bisa membantu orang lain tanpa berpikir panjang. Apakah setiap kita sudah memiliki karakter kemurahan yang natural keluar dari dalam diri kita? Tentu ini adalah proses yang tidak mudah. Kita perlu belajar terus, kita perlu bersandar terus pada anugerah dan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya sendiri harus mengakui bahwa saya pernah gagal menunjukkan kemurahan kepada orang lain meski saya diberi kesempatan untuk itu. Waktu saya dimintai bantuan, banyak sekali pertimbangan dalam kepala saya. Dan setelah lewat kesempatan itu, ada timbul penyesalan di dalam hati saya. Aduh, kenapa tadi saya begitu ya? Harusnya tadi saya bisa membantu dia tanpa perlu pikir panjang. Ada sebuah perasaan bersalah yang muncul ketika saya tidak melakukan kemurahan itu, teman-teman. Tapi saya diingatkan untuk tidak larut di dalam perasaan bersalah tersebut terlalu lama. Saya diingatkan bahwa tidak apa-apa untuk gagal. Saya masih bisa datang di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dan anugerah-Nya. Lagi pula ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka Dia yang akan menumbuhkan roh itu dan memberikan kepekaan kepada kita kapan kita harus bertindak menunjukkan kemurahan pada situasi dan kondisi yang tepat. Tapi kita perlu belajar terus untuk peka terhadap suaranya. Kita perlu belajar terus untuk hidup di dalam pimpinannya. Teman-teman, kita bisa belajar untuk menumbuhkan kepekaan itu dengan terlebih dahulu belajar melakukan tindakan kemurahan kepada orang-orang yang dekat lebih dahulu. Dan kemurahan ini dimulai dari tindakan-tindakan sederhana. Tadi di awal saya sudah katakan, tindakan kemurahan itu tidak perlu selalu harus tindakan yang spektakuler. Tindakan kemurahan itu bisa kita lakukan hanya dengan sesederhana mengucapkan terima kasih kepada orang yang ada di rumahmu. Mungkin kamu bisa mengucapkan terima kasih, memberikan senyuman yang tulus kepada kakak atau mbak yang bekerja membersihkan rumah. Mungkin kamu akan ngomong, iya dia kan memang kerjanya seperti itu, ngapain ngucapin terima kasih. Ya teman-teman, ketika kita ngucapin terima kasih kepada dia, itu adalah satu tindakan kemurahan. Kita menghargai pekerjaannya, kita menghargai dia yang telah menolong kita menyapu rumah mungkin, kita menghargai dia yang telah menolong kita membereskan tempat tidur kita mungkin. Itu adalah tindakan kemurahan. Waktu kamu membantu orang tuamu mencuci piring atau membuang sampah, ataupun mengucapkan terima kasih ketika mamamu mengantarmu ke sekolah, atau ketika mama memasakkan masakan untukmu, atau mengucapkan terima kasih kepada papa yang memberikan uang jajan, atau membawanya secangkir minuman ketika dia pulang dari kantor. Itu hanya sebuah tindakan sederhana, tapi itu adalah sebuah tindakan kemurahan yang menunjukkan siapa kita sebagai murid Tuhan. Teman-teman, mari kita belajar untuk menumbuhkan kepekaan kita. Mari kita belajar untuk menjadi murid-murid Tuhan yang di dalamnya buah roh kemurahan itu bisa tumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman, sebelum melakukan satu tindakan,
pertanyaan ini mungkin juga bisa menolong kita supaya kita bisa menunjukkan tindakan kemurahan itu. Pada waktu kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang membuat kita galau mungkin, apakah saya harus menunjukkan kemurahan itu pada dia atau enggak? Mari kita tanyakan pertanyaan ini pada diri kita. Yang pertama, apa yang akan saya lakukan terhadap orang itu jika saya adalah Kristus? Kalau saya adalah Yesus, kalau saya adalah Kristus, apa yang akan saya lakukan terhadap orang itu? Yang kedua, tanyakan apa yang akan saya lakukan kepada orang itu kalau orang itu adalah Kristus. Teman-teman, jika kamu menanyakan hal ini sebelum melakukan sesuatu, jika kamu jujur menjawab pertanyaan ini, maka saya yakin kita akan belajar memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda. Kita akan belajar menunjukkan karakter kemurahan itu. Ada seorang pendeta yang bernama Richard Rembrandt. Dia adalah seorang pendeta Roma yang dipenjara dan disiksa oleh pemerintahan komunis. Pendeta Richard berkata bahwa suatu kali waktu dia di penjara itu, dia dikeluarkan dari sel, kemudian dia disiksa. Setelah disiksa habis-habisan, dia dimasukkan kembali ke dalam sel itu. Waktu itu adalah satu hari yang sangat dingin sekali, dan ketika dia kembali di dalam selnya, dia menggigil kedinginan. Tapi dia punya selimut, dan kemudian dia berlindung di bawah selimutnya untuk menghangatkan badannya. Ketika dia menghangatkan badan dengan selimut itu, tampaklah kepadanya bahwa di pojok sebelah sana ada juga seorang tawanan yang lain yang sedang menggigil kedinginan. Tapi orang itu tidak punya selimut. Pada waktu dia melihat orang yang sedang menggigil kedinginan di pojok sebelah sana itu, dia semakin erat menyelimuti dirinya dengan selimutnya. Dia semakin pegang selimutnya erat-erat. Tapi kemudian ada sebuah pertanyaan yang terlintas di dalam pikirannya. Pertanyaan itu adalah, if that were Christ, would you give him your blanket? Kalau orang itu adalah Kristus, apakah kau akan memberikan selimutmu baginya? Pendeta Richard kemudian menjawab pertanyaan ini dengan memberikan selimutnya untuk orang itu. Suatu kali ketika dia sudah keluar dari penjara, dia menuliskan sebuah buku dengan judul If That Were Christ, Would You Give Him Your Blanket? Teman-teman, Tuhan rindu supaya anak-anaknya bisa punya karakter kemurahan sama seperti Dia. Kedua, pertanyaan tadi bisa menolong kita untuk menumbuhkan kepekaan kita, untuk kita belajar dan terus belajar menunjukkan tindakan kemurahan itu. Dan percayalah bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memampukan kita, akan menolong kita agar kita bisa hidup di dalam kemurahan. Sekalipun terkadang kenyamanan kita harus terganggu ketika kita menunjukkan kemurahan kepada orang lain, tapi setelah kamu melakukannya, percayalah, akan ada satu sukacita dan damai sejahtera yang mengalir di dalam hatimu. Karena itu adalah satu tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah karakter kemurahan itu bisa keluar secara natural dari dalam diri kita. Dunia ini butuh lebih banyak orang baik yang menunjukkan kemurahan. Dan dengan menunjukkan kemurahan itu, kita bukan hanya sedang membuat dunia ini lebih indah untuk ditempati, tetapi sesungguhnya kemurahan itu akan menarik orang-orang kepada Kristus. Sesungguhnya tindakan kemurahan yang kita lakukan itu akan membuat nama Kristus dimuliakan. Dan biarlah Tuhan memberikan kepekaan itu bagi kita untuk menunjukkan kemurahan kapan, di mana, kepada siapa, pada situasi dan kondisi yang tepat sesuai dengan yang Dia mau. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang menunjukkan kemurahan. Sesungguhnya kami tidak mampu Tuhan. Kalau mengikuti kedagingan kami lebih ingin egois dan memikirkan perasaan kami sendiri, kenyamanan kami sendiri. Tapi biarlah Engkau menumbuhkan buah kemurahan itu dalam diri kami, supaya kami boleh menunjukkan kemurahan itu pada orang yang tepat, pada mereka yang memang sedang membutuhkan bantuan pada situasi dan kondisi yang tepat. Mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin.